Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sudah beberapa yang bergabung ya, insya Allah. Silahkan yang tidak berkendala sinyal, kita on-kan videonya terlebih dahulu ya. Insya Allah di sini sudah ada dari Bandung yang hadir. Dari mana lagi nih? Dari Bogor. Ada Bu Idra, insya Allah. Dari Sukabumi. Sebentar. Baik, kita mulai ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah biiznillah. Atas izin Allah kita dipertemukan kembali ya di kajian Inspiring Love bersama pejuang subuh. Insyaallah selawat serta salam marilah selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Robi sahdi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri. Baik teman-teman, kita awali ya kajian pejuang subuh hari ini, pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah. Baik, teman-teman, seperti biasa ya, di minggu lalu kita masuk ke sesi materi. Nah, untuk minggu hari ini kita buka sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab dari materi rangkaian di poin 1 sampai di minggu kemarin itu sampai poin 5 ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari sebelum-sebelumnya, mungkin bisa via Zoom, kolom chat, ataupun bagi teman-teman yang bergabung di ruang Facebook juga silahkan bisa di kolom komentarnya, atau bisa via japri ke nomor WA pribadi saya. Namun, sebelum kita buka ke sesi berikutnya, seperti biasa kita
review materi terlebih dahulu ya. Materi di minggu lalu itu menunda-nunda dalam beramal. Silahkan, saya serahkan kepada teman-teman untuk review terlebih dahulu ya. Berbagi apa yang teman-teman dapatkan di sesi minggu lalu. Silahkan teman-teman. Baik, kalau gitu reviewnya reviewnya nanti catatannya teman-teman dikirim di grup ya. Baik, insya Allah Bu Dewi juga sudah bergabung ya bersama kita. Sebentar, Bu Dewi sudah hadir, insya Allah. Mau disapa dulu apa enggak teman-teman? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak bisa. Baik Nggak kan? usah. Aduh, ya Allah. Mangga Bu Dewi, saya persilahkan kepada Bu Dewi untuk membuka terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ya, mangga Tayani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sepi nih, yang jawab cuma Tayani doang. Waalaikumsalam Dalam hati ya warahmatullahi jawabnya nggak apa-apa. Insya Allah. Waalaikumsalam Ya, Alhamdulillah. wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, Alhamdulillah hari ini hari tanggal merah ya Tayani ya. Ya, Peringatan Isra Mi'raj ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau izinkan kita bertemu lagi di Isra Mi'raj tahun ini ya, Masya Allah. Semoga kita terus bertemu di dalam waktu yang barokah Insya Allah. Alhamdulillah, hari ini apa tanya kita tanya jawab ya. ya, Biasa setelah materi ada apa forum tanya jawab dulu ya. Silahkan teman-teman yang mau diskusi bertanya ya tentang seputar apa aja lah terserah ya. Asal pertanyaannya itu aja syaratnya. Satu ya, jangan yang susah-susah. Ya, banget ya nih. ya. Mungkin kayaknya Saya, pekan lalu ada pertanyaan yang ini ya, ya. tersisa ya, yang belum dijawab. Buka Primbon dulu. Sudah ketemu. Nih teman-teman ya, dari ruang Zoom kita, karena minggu lalu tidak bisa hadir, dia sangat berharap ada yang review. Jadi teman-teman bisa berbagi hasil reviewnya ya nanti insya Allah. Dan mungkin apa tayangan video-video kecil itu adalah salah satu dari potongan hasil review dari teman-teman ya. Insya Allah saya buatkan video kecilnya waktu itu. Baik, kita buka pertanyaan di minggu lalu. Pertanyaannya adalah teman-teman saya TNI sebentar. TNI, ya, ya, maaf ya, dilihat dulu ya saya. bentar. Nah masih, nah baru kirim. Ya, ya, ya. Oke, bentar. Dah. Tapi insya Allah kalau nanti di Facebook enggak Bu Dewi, karena sudah saya setting yang berbeda. Oh iya, apaan sih kata teman-teman itu ya? Ya itu mengingatkan tentang auratnya ya. Silakan. Ya, kalau di Facebook biasanya yang tampil hanya Bu Dewi dan saya. Oh Mohon gitu ya. maaf ya. Aduh kasihan banget yang lain nggak kelihatan ya. Iya iya. Ya, Kita lanjut ya enggak dengan teh ini pertanyaannya kalau ini. adalah teman-teman saya pernah
teman-teman, berarti ini bukan buat Bu Dewi ya, buat teman-teman. Teman-teman, saya Oh, yang jawab teman-teman ya. pernah minjam uang, tapi di saat saya tagih, katanya belum bisa. Apakah saya lupakan pinjamannya demi silaturahmi karena Allah, atau baiknya saya sampaikan ke mereka bahwa tidak perlu dibayar, termasuk terima kasih Ustazah. Udah, gitu aja sih. Termasuk Oh, iya. terkait hutang, lebih baik Mm-mm. diikhlaskan Iya, tapi itu tolong ya yang di belakang atau dikasih makan gimana? dulu itu meong-meong itu. Iya, insya Allah. Iya, hutang ya, terkait hutang Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita belum selawat ya. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, teman-teman, terkait hutang ya, Masya Allah. Hutang ini kita kalau berhutang itu kan hukumnya sunnah ya. Nah, tapi yang jadi masalah bayarnya wajib. Nah, ya. Dan alhamdulillah apa namanya kalau bicara hikmah ya sampai disunahkan eh, memang ketika ada kondisi dalam hidup kita kadang-kala kita memang butuh untuk berhutang ya. Bayangkan kalau misalnya hutang itu diharamkan ya Allah ya. Tapi ini adalah kemudian dari Allah disunahkan artinya gimana ya? Bukan mubah tapi sunnah gitu sehingga memang apa namanya? Menunjukkan bahwa apa namanya ya? Kadangkala jadi utama gitu berhutang itu kondisi kita di mana sering ya kalau kita lagi punya apa keperluan uang itu dikondisikan ada pilihan sesuatu yang haram gitu ya sampai Masya Allah gitu ya Allah itu mensyariatkannya dapat pahala sampai kalau berhutang itu kalau ya itu karena godaan itu kita apa namanya terjerumus kepada keharaman walaupun itu bukan alasan kenapa syariat itu disunahkan ya tapi sekedar mengambil hikmah ya Masya Allah. Nah kemudian hmm, bayarnya wajib. Nah, dan bahkan dikatakan orang-orang yang eh, sengaja menunda-nunda pembayaran hutangnya, yaitu dosanya besar di hadapan Allah. Ya. Bahkan dianggap seolah seperti pencuri karena memang nggak niat membayar hutangnya. Eh, niat sungguh-sungguh ya. Artinya kalau memang berniat dia akan mengupayakan pembayaran hutangnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi ya kondisinya kadang-kala kan kita mendapati kita yang diutangi. Nah, kemudian orangnya mungkin tidak bertanggung jawab, kurang bertanggung jawab, atau orangnya menghilang, atau katanya kebanyakan guyonannya itu yang berhutang lebih galak gitu ya dibandingkan yang menghutangi gitu ya. Nah, dalam hal ini sebetulnya memang ada pilihan-pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Eh, kita mau tetap bertahan ya atau kita mau mengikhlaskan. Nah, tapi kalau mengikhlaskan hutang kita itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ujian ya mengikhlaskan hutang itu. Eh, kita juga kadang-kala butuh ya. Memang butuh juga uangnya atau kadang-kala apa ya? Ya terpaksa ya. Terpaksa kondisinya gimana daripada berdosa nih hati saya. Nah, ya makanya ini karena berat ujian untuk mengikhlaskan itu ya pahalanya di sisi Allah sangat besar. Ya, sehingga itu pilihan silahkan dan yakinlah bahwa kalaupun kita mengikhlaskannya Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik ya, sesuatu ya, bukan mengganti dengan uang yang jauh lebih banyak kan ya, tapi sesuatu yang jauh lebih baik yang kita nggak akan pernah bayangkan kebaikannya itu. Ya. Bisa jadi dengan cara melunasi hutang apa mengikhlaskan hutang kita tersebut kita ya Allah cegah dari berbagai musibah yang mungkin saat ini ya musibahnya bisa saja Allah tetapkan musibah tersebut ya kepada kita tapi Allah cegah dari berbagai musibah tersebut yang kemungkinan juga musibah tersebut saat ini sedang menimpa orang lain ya seandainya eh, di dunia ini ya bukan seandainya sekarang di dunia ini ada berapa manusia jumlah manusia atau yani
teman-teman? Udah pernah ngitung belum? Nah, itu kalau misalnya ada sekitar 8 miliar, 7 miliar manusia, maka setiap orang kan musibahnya berbeda-beda ya, masalahnya berbeda-beda. Dan andai setiap satu orang itu punya musibah atau satu masalah, ya, berarti kita setiap saat, setiap harinya, setiap detiknya bahkan dicegah dari mendapatkan musibah yang menimpa 8 miliar orang tadi atau 7 miliar orang tadi. Ya, itu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi Allah tambahkan lagi gitu ya. Kita terhindar dari musibah-musibah tadi karena kita mengikhlaskan hutang-hutang kita. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya ini terkait dengan akad ya untuk mengikhlaskan itu. Jadi berhutang itu kan diawali dengan kita harus berakad ya. Berakad kapan pe, pe, apa pelunasannya eh, tepat gitu ya waktunya itu misalnya bulan apa tanggal berapa. Nah, itu wajib disepakati ya, wajib ada akad. Bukan berakad nanti kalau sudah ada. Nah, itu nggak boleh berakad seperti itu. Jadi walaupun kita misalnya sebagai yang berhutang tidak belum tahu gitu ya kira-kira kapan bisa melunasinya, berakad saja misalnya kasih waktu 6 bulan misalnya gitu ya, 6 bulan, bulan sekian, misalnya bulan Juni tanggal 1. Nah, gitu. Ya kita berupaya tuh selama 6 bulan itu. Ya. Nah, misalnya qadarullah pas tanggal 1 tadi, satu apa tadi kata saya? Ya, tanggal 1 bulan tertentu lah misalnya ya. Kita belum ada, nah kita wajib untuk berakad ulang. Seperti itu, wajib ya berakad ulang. Nah, ini kewajibannya kepada dua pihak. Jadi kalau pihak yang meminjam mungkin lupa, tidak ada obrolan apa-apa, yang meminjamkan yang duluan bertanya atau gimana nih ya gitu, apa perlu reakad atau gimana, sudah ada belum dan lain-lain. Kalau itu memang apa namanya, dan tetap hak yang meminjamkan untuk mendapatkan pembayaran di waktu tersebut. Tapi ya itulah Islam itu kan syariatnya banyak gitu ya. Eh, harus menepati janji, itu kan bagi yang berhutang ya, berupaya maksimal. Nah, yang bagi mengutangi ada syariat-syariat lain, apakah memberikan kelonggaran, berakad ulang ya, memberikan jangka waktu lagi atau seperti apa. Nah, dan kalaupun memang mau mengikhlaskan harus dengan akad juga, dengan ucapan ya. Jadi tidak hanya sudah mengikhlaskan ya, tapi dengan ucapan disampaikan bahwa kita sudah mengikhlaskan ya. Ini efeknya bisa panjang ya, bisa banyak hal, karena kalau kita tidak mengucapkan, kok misalnya yang meminjam itu meninggal ya, kan keluarganya juga mungkin tahu ya, dan mungkin sama-sama malu untuk bicara sama kita gitu ya, dikiranya masih ada hutang ya, dikira masih ada hutang, mereka berupaya gitu ya mencari ya untuk melunasi ya, karena yang bersangkutan sudah meninggal misalnya, padahal kita sudah mengikhlaskan. Nah, jadi penting untuk disampaikan ya. Selain karena syariat memang seperti itu, nanti efeknya kan tadi bisa jadi meringankan ya untuk orang tersebut. Jadi kalaupun misalnya saya sih teman-teman, kalaupun misalnya ada pengistilahan seperti tadi ya, kalau kita berhutang, kok yang kita menghutangi ya, tapi kok yang berhutang kesannya lebih galak gitu ya. Kalau saya berbaik sangka itu orang yang galak seperti itu bisa jadi karena sepertinya dia menutupi rasa malunya, rasa bingungnya gitu ya. Cuma dia tidak kurang bisa komunikasi ya, sehingga dengan ya kesannya lebih galak lagi gitu ya, dibandingkan yang uh, menghutangi ya. Mungkin itu Teh Yani yang bisa disampaikan. Ya silahkan disampaikan ya kalau diikhlaskan itu. Kalau orangnya sudah meninggal apalagi ya, sampaikan kepada ahli warisnya. Kalau hutang yang bersangkutan sudah diikhlaskan. Ya, demikian. Ya, begitu ya bagi penanya. Baik, kita lanjut dengan sesi pertanyaan berikutnya. Tadi ada yang raise hand, Teh Nur ya, raise hand. Silakan Teh Nur jika ada ingin ditanyakan. Ya, Tenor mana sebelum nih? Bandung. Bandung, Bu. Oh, tenor Bandung. Ya kan nama Nur banyak biasanya ya. Favorit Ya, kan nama betul. itu Teh. Alhamdulillah. Gimana Tenor? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Damang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti terlihatnya ya. Masya Allah. Doakan Ibu, mudah-mudahan sehat lahir batin. amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sama doain saya juga ya Bu. Bu, Amin, amin ya. ini
Saya pengen tahu apa sih triknya Ibu, triknya Ibu. Caranya Ibu gimana cara kan pernah Ibu bahas tuh 2 minggu apa 3 pekan yang lalu ya tentang sinkronisasi antara akal dan hati. Nah, kan sering kali ya Bu ya saya juga kadang-kadang masih merasakan hal itu gitu. Misalnya gimana caranya Ibu menyatukan, udah tahu nih akal tuh memimpinnya ke situ, harusnya berbuat itu. Tapi hatinya tuh masih berat. Nah, kan kata Ibu dulu kalau kita mau melakukan suatu amalan baik berarti kan hatinya juga harus tunduk ya. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau misalnya suatu waktu kita ngalamin hal itu gitu. Kok asa berat ya hatinya, tapi kita tuh udah tahu itu tuh harus dikerjain gitu. Misal udah punya to-do list nih hari ini yang harus dikerjakan ini nih. Tiba-tiba ada suatu kegiatan yang aduh hatinya, nah itu gimana Bu? Ibu biasanya triknya gitu. Cara bisa akhirnya sinkron gitu antara akal sama hatinya set gitu. Mau trik Ibu aja. Iya, Teh Nur mah. Maksain. Teh ini boleh dijawab nggak? Ini saya sering kepada Teh ini jawab jangan Teh ini. Jawab dong Bu. Kan banyak yang lain mungkin pengen tahu juga. Mungkin kelihatan Ibu kayaknya udah Jadi klop gitu antara hati sama pikiran. Ih, jangan sotoy kata-kata ya mah ya. Itu namanya sotoy. Iya, masalah tenor pertanyaannya. Aduh, deg-degan saya ngejawabnya. Teh Ani gimana ya? Ya, kita bahas dasarnya dulu ya. Jadi Allah itu kan menciptakan kita dengan berbagai keunikan ya, dengan kesempurnaannya gitu ya. Di mana kita semua manusia sama memiliki ya, manusia yang normal memiliki hal yang sama, yaitu pertama dia diberikan terutama ya namanya tokotul hayawiyah, potensi kehidupan ya. Potensi kehidupan tuh ibarat seperti bekal lah, bekal untuk hidup. Jadi kalau dia nggak ada, kita pasti mati. Manusia itu nggak lestari gitu ya, cepat matinya lah, cepat punah kalau binatang itu ya. Dan ini pernah dibahas di nggak tahu lah pertemuan yang kapan ya, tentang tokotul hayawiyah, yaitu potensi kehidupan. Yang pertama itu akal, kedua itu kebutuhan fisik ya, seperti rasa lapar, pengen BAB, BAK, pokoknya kebutuhan fisik lah. Termasuk kita tuh merasakan sakit itu sebetulnya fisik kita dalam rangka beradaptasi lah atau bertahan hidup ya. Nah, jadi tanpa rasa lapar atau tanpa rasa ngantuk kita bisa cepat mati kan gitu ya. Tahu-tahu kita nggak tahu kalau tubuh kita itu sedang butuh makanan, nah, tahu-tahu mati aja karena ternyata kehabisan ini benar-benar kehabisan apa namanya sumber makanan tubuhnya gitu ya. Dan yang ketiga itu ada namanya naluri ya, atau gerizah. Saya bahas fokus aja tadi di pertanyaan Teh Nur ya, akal. Akal itu apa sih? Kemampuan untuk berpikir ya. Kita tuh jadi bisa mikir ya. Makanya mikir atau kir katanya gitu ya. Nah, berpikir tentang apapun ya, mencari solusi-solusi tentang kehidupan, berpikir tentang apa? Keimanan ya, pencipta itu ada nggak ya? Terus siapa sih pencipta itu? Yang mana pencipta itu? Nah, kita bisa memikirkannya. Nah, dengan tadi akal tadi karena kemampuan berpikir. Kemudian bisa memikirkan juga yang baik mana, yang buruk mana, ya. Nah, ada potensi lain lagi apa? Tadi gorizah ya. Gorizah tersebut kadangkala munculnya bentuknya itu naluri ya. Bentuknya muncul perasaan-perasaan tertentu, biasanya rasa takut ya, tergantung takutnya kepada apa. Kalau kepada Allah ya, kepada siapa maksudnya ya. Kalau takutnya kepada Allah berarti ini naluri yang muncul dari naluri beragama ya. Atau takut sama kucing, ada tahu sama kucing nggak ya? Takut miskin, takut gemuk, takut apalagi tenor takut apa ya. Nah, itu adalah ketakutan yang muncul dari perasaan takut yang muncul dari naluri mempertahankan diri ya. Atau takut misalnya, takut apa? Anaknya sakit, takut suaminya begini, orang tuanya begitu, pokoknya tentang keluarga gitu ya. Ada rasa-rasa perasaan tertentu terhadap keluarga kita. Nah, ini naluri yang muncul dari naluri rasa takut yang muncul dari naluri melestarikan keturunan atau gerizah nau ya. Nah, jadi kadangkala ya tadi itu perasaan-perasaan tadi bukan kadangkala. Perasaan-perasaan tadi takut, benci, cinta, apapun perasaan yang kita rasakan dalam hati gitu ya. Itu juga termasuk potensi hidup ya yang tadi muncul dari naluri-naluri tadi. Nah, jadi tanpa perasaan itu sebetulnya kita juga bisa cepat punah gitu ya. Misalnya tidak ada rasa khawatir, takut kepada anak. Makanya pas lihat anak sakit, cicing we diam aja gitu ya. Anaknya meninggal juga diam aja karena nggak ada perasaan apa-apa
Nah, cepat punah nggak? Ya cepat punah karena nggak mau ngurusin anaknya, bawa anaknya berobat, dan padahal mungkin lagi dalam kondisi emergensi gitu ya, harus segera diobati, ditangani, kritis gitu. Nah, Masya Allah berikan potensi-potensi tadi, termasuk perasaan tadi. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman kalau merasakan perasaan-perasaan tertentu, misalnya kayak tadi perasaan susah kata Teno tuh ya, perasaan susah ketika apa? eh, kita tahu hukumnya begini, tapi prakteknya gimana ya gitu. Kita tahu sholat itu setiap awal waktu gitu ya, misalnya. Walaupun apa itu keutamaan ya, bukan kewajiban awal waktu itu. Nah, kemudian apalagi kita tahu harus sabar misalnya, tapi kok ya Allah gitu ya. Nah, ada perasaan-perasaan merasa sulit. Nah, itu wajar ya, semua perasaan yang muncul di hati kita itu wajar karena potensi untuk kehidupan. Tanpa perasaan itu kita tidak mungkin bisa langgeng hidupnya, maksudnya tadi ya hidup panjang ya. Kemudian apa namanya? PR-nya berarti kan bagaimana ya apa yang kita ketahui ya, pemikiran itu kan hasil kita berpikir ya. Tadi misalnya kita udah tahu nih dengan mencari ilmu itu kita berpikir ya, menambah informasi ya, sehingga kita bisa tinggi pemikirannya, lebih banyak gitu ya, lebih luas karena sudah banyak tambahan-tambahan informasi, sehingga kita lebih mudah berpikir di skala yang luas gitu ya, karena berpikir itu butuh informasi ya. Nah, kita dengan kajian kita mendapatkan informasi Islam ya, tentang bagaimana cara kita untuk hidup, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan tadi ya, kebutuhan hajatul udawiyah, kebutuhan fisik ya, termasuk bagaimana kita punya informasi cara me, me, apa ya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan gorizah atau naluri tadi ya, misalnya ketika muncul rasa takut, gimana nih cara memenuhinya atau cara menghilangkan takutnya gitu ya, mengalur apa ya, yang memenuhi ya, saya bilangnya memenuhi rasa takut, perasaan takut itu kan butuh dipenuhi ya supaya takutnya hilang. Perasaan ingin dicintai itu butuh dipenuhi, perasaan ingin ya, perasaan-perasaan itu butuh dipenuhi, butuh tersalurkan. Nah, intinya, karena pertanyaan banyak begini, gimana ya supaya saya tidak pernah marah lagi? Nggak bisa, manusia itu diciptakan memang memiliki rasa-rasa tadi. Gimana supaya saya tidak takut lagi? Nah, nggak mungkin ya untuk menghilangkan perasaan-perasaan tadi, karena itu sepaket dengan penciptaan kita. Itu potensi untuk hidup. Nah, yang paling mungkin itu untuk mengelola perasaan-perasaan tadi. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Sepanjang hidup beliau mencontohkan bagaimana pengelolaan perasaan-perasaan tadi. Ya, karena perasaan kita itu bisa berubah setiap detiknya. Ya, kadang-kala ketika butuh pemenuhan naluri beragama, muncul perasaan apa? Nah, itu butuh dipenuhi. Akhirnya kita sholat gitu ya, karena takut kepada Allah dan seterusnya. Setelah dipenuhi, ya setelah kita sholat, mungkin kita mendekat dengan cara lain ya, taqarrub ilallah dengan membaca Quran dan lain-lain. Nah, kita jadi lebih tenang ya, rasa takutnya bukan hilang tapi masih ada, tapi sudah terkelola gitu ya, sudah tersalurkan. Nah, jadi perasaan-perasaan tadi karena dalam rangka memenuhi kebutuhan gerizah ya atau naluri, sehingga bagaimana menyalurkan itu baginda Nabi yang mencontohkan. Ada perasaan suka kepada lawan jenis, nah dicontohkan gimana disalurkan, bukan hilangkan rasa sukanya gitu kan, tapi menyalurkannya bagaimana ya. Ada rasa lapar, nah gimana disalurkannya. Demikian seterusnya, itu yang contohkan baginda Nabi. Nah, dan masalahnya tadi ya seperti pertanyaan Pak Nur, pemikiran kita, hasil kita berpikir nih ya dengan akal, harusnya kan memimpin potensi-potensi yang lain. Ya, artinya ketika lapar, rasanya maunya ya makannya yang enak-enak aja lah. Pokoknya enak gitu ya. Kan itu secara perasaan maunya begitu. Nah, tapi harus dibimbing sama akal. Yang enak itu poin ketiga aja. Gitu ya. Karena poin pertamanya halal, kedua thayyib ya, ketiga enak gitu ya. Nah, keempat ya seterusnya. Nah, itu jadi dibimbing, kita akan menahan diri kalau walaupun enak ternyata haram. Nah, rasanya udah pengen banget tuh. Nah, rasa ya. Nah, mengelola perasaan tadi harus dikalahkan dengan pemikiran kita. Nah, atau kadang-kala tadi ya, misalnya kita secara pemikiran tahu harus sabar. Tapi ya rasanya itu lihat Teh Yani itu
saja gitu ya. Dan kenapa kita misalnya muncul rasa marah? Karena pasti punya alasan. Ada yang kita pikirkan, ya. Teh Hani, kenapa Teh Hani kayak gitu? Misalnya, kenapa Teh Hani backgroundnya gitu? Saya tuh sebel banget lihat warna ungu. Ya, jadi saya marahnya ke Teh Hani, misalnya. Gitu ya. Kan Teh Hani punya alasan kenapa milih background itu. Nah, jadi Teh Nur kalau ditanya bagaimana saya mengelola perasaan, nah ini dikaitkan dengan apa tadi ya, supaya tidak kalah gitu ya Teh Nur ya, pemikirannya kan harusnya membimbing Ya, perasaan-perasaan kita. Nah, biar akalnya bisa memimpin gitu. Tinggal dikaitkan dengan kenapa perasaan tadi muncul, kayak tadi misalnya ya, saya misalnya sebel sama Teh Yani karena Teh Yani itu backgroundnya warna ungu, saya sebel banget sama warna ungu, jadi saya tuh kesal, marah. Nah, berarti perasaan saya muncul karena saya melihat perbuatan Teh Yani, melihat sebuah fakta. Kan gitu ya, perasaan. Jadi kita lihat dulu kenapa perasaan itu muncul, karena kita melihat sebuah fakta. Akhirnya kita memikirkan fakta tadi. Ya, memikirkan. Berarti kan kita berpikir, oh ternyata Teh Yani memang begitu ya, gara-gara ungu saya jadi hatinya galau. Misalnya saya trauma tentang warna ungu misalnya gitu ya. Jadi saya sebelnya ke Teh Yani. Nah, perasaan sebel tadi, marah tadi diawali karena saya memikirkan tentang warna ungu. Kan gitu ya. Warna ungu yang terlihat. Sehingga perasaannya negatif. Nah, itu kembali Teh Nur. Kayaknya Teh Nur pernah ikut hadir juga di pembahasan itu ya. Bagaimana pemikiran itu akan mempengaruhi perasaan. Nah, jadi ketika muncul perasaan, kadang-kadang mungkin munculnya besar ya perasaannya, marah banget ya. Kalau levelnya 0 sampai 100, marahnya sampai level 1000, saking lebihnya gitu ya, saking marahnya. Nah, pasti karena kita punya alasan, pasti ada yang kita pikirkan. Nah, bagaimana supaya, maunya kan kalau udah kayak gitu, maunya ngamuk-ngamuk aja. Maunya, ya udahlah, ketika pikiran tahu harus sabar, maunya mah ngamuk aja, udah ngamuk aja lah. Saking levelnya tinggi, menurut kita itu benar-benar bikin marah gitu ya. Nah, berarti intinya apa? Intinya perasaan negatif muncul itu karena ada pikiran negatif. Ya, terus bagaimana mengelolanya? Kalau caranya saya, ya, saya akan cari pikiran lain, memandang apa yang saya lihat tadi dari sisi yang lain. Nah, itu cukup mampu, jadi membuat pikiran itu positif, sehingga nanti perasaannya jadi positif. Ya, jadi caranya begitu, Teh Nur biasanya. Mikir dulu memang pas mau marah, mikir dulu, bener nggak nih saya marah? Bener nggak nih gitu ya? Perlu nggak saya marah sama Teh Yani? Kan bisa jadi Teh Yani nggak tahu kalau saya benci warna ungu, trauma dengan warna ungu. Atau kalaupun Teh Yani tahu, bisa jadi Teh Yani itu lupa. Nah, jadi cari pikiran-pikiran begitu. Berarti artinya berbaik sangka kepada Teh Yani. Kenapa dia begitu? Kita berbaik sangka terhadap fakta-fakta yang sedang kita hadapi. Itu kalau mau Teh Nur tahu ya caranya begitu. Tapi itu cukup mampu menurunkan. Atau kalau mau berusaha membaca pesan cinta dari hal yang sedang kita hadapi, kalaupun itu memang berkaitan dengan misalnya Teh Nur tadi apa? Punya agenda-agenda gitu ya. Bukan, kalau saya gini Bu, masalahnya kalau perasaan marah tadi masih yang Ibu bilang, saya juga pakai rumus dari Ibu dulu. Kalau saya ingat kembalikan ke cinta segitiga Bu, saya yaitu keadaan itu membuat saya, keadaan itu Allah hadirkan buat saya. Berarti saya fokusnya ke Allah aja deh, jangan ke distract ke orang itu gitu. Kalau saya pakai rumus dari Ibu juga sebenarnya kan dulu, cuma saya ngambilnya mungkin dari sisi yang lain. Kalau yang sekarang saya pikirkan tuh ini Bu, misalnya kan saya tuh harus memperbanyak maklumat ya, harus banyak mengindra gitu. Berarti kan saya harus juga dapat informasi dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita saat ini. Berarti taunya dari mana ya? Dari medsos gitu. Nah, saya tuh mulai cari dari medsos, tapi Bu, yang jadi masalah pada saat membuka medsos kan banyak berita tuh. Kan sebenarnya saya cuma mengambil berita buat dijadiin fakta buat saya indra gitu, buat ya terus belajar mengasah akal gitu. Tapi yang kejadian kan karena saya dulunya tuh suka musik, gitu. Malah kebablasan gitu loh. Saya tahu, to-do list saya tuh hari ini saya cuma punya waktu 1 jam misalnya, atau setengah jam untuk browsing mengenai berita yang terjadi atau update saat ini gitu. Untuk kejadian penginderaan buat saya gitu, jadiin fakta bagaimana saya mengelola fakta itu agar bisa dijadikan hasil berpikirnya tuh udah ada faktanya gitu loh Bu. Nah, untuk disatukan dikaitkan dengan maklumat yang saya dapat. Tapi pada saat saya sudah dapat misalnya jadwalnya setengah jam nih hari ini cari berita gitu. Udah setengah jam lihat nge-browsing ke bawah, ada misalnya yang dulu mengingatkan saya lagi ke lagu yang dulu gitu loh Bu. Aduh,
malah jadi ngelihat ke situ, wah saya lihat jadwal saya seharusnya 1 jam ya atau setengah jam, malah lebih dari sejam yang seharusnya saya mengerjakan, ada maju lagi ke to-do list yang berikutnya gitu. Nah itu sebenarnya saya masih, aduh ini hati saya masih terus, keinginan saya, goriza saya masih terus, ini saya berarti gimana caranya biar bisa begitu langsung, ya udah tinggalin. Kadang masih ada Bu setan tuh ganggu. Jadinya malah ngeliat, maksudnya jadi mengingatkan lagi, oh iya ya ke yang dulu gitu. Iya. Oh, berarti kadang ya, gitulah Bu. Maksudnya kalau saya nah, yang itu sebenarnya niatnya lurus sih, pengen cari nambahin fakta gitu. Itu mungkin Bu. Ya, pertama, nah pas Teh Nur browsing, Teh Nur kuatkan lagi, tingkatkan lagi gitu ya. Ya Allah temani saya nih, tolong jagain ya. Saya pengen fokus browsingnya untuk apa gitu ya. Ya, itu ya ditingkatkan dulu, minta ditemenin Allahnya. Nah, kemudian bagaimana cara apa namanya itu mengelolanya? Padahal kan kita tahu tuh misalnya nggak boleh banyak lalai gitu ya. Ya nggak boleh lalai lah ya. Tapi kan lalai itu salah satu kelemahan manusia juga. Mesti kita akan mendapati kondisi kita itu lalai ya. Tapi bagaimana ketika lalai itu cepat? Nah, di situ butuh bantuan Allah terutama yang pertama. Yang kedua, kalau bisa browsingnya cari temen ya. Itu untuk menjaga itu tadi ya, supaya kita itu tidak terkalahkan ya. Karena memang ketika sendirian itu biasanya temennya ya 2, ada malaikat, ada setan gitu ya. Nah, kita maunya temeninnya oleh Allah terutama ya, dan malaikat. Nah, dengan teman browsingnya. Ya, jadi kan kita malu kalau ada temennya, biasanya kadang-kala malunya ya manusiawi lah sama temen dulu ya, tapi kita nanti kelola lagi bahwa kita malunya karena Allah. Nah, atau tadi mungkin perasaan merasa dilihat Allahnya gitu ya. Kalau saya memang tenor caranya sering banyak doa ya, pertama yang utama tuh banyak doa, ya Allah kalau mulai lalai tolong ingatkan. Nah, tapi memang masya Allah qadarullah tenor, kalau saya juga jujur kadang-kadang tergoda begitu. Nah, tapi biasanya kalau udah diklik, nah apa coba pertolongan Allahnya tiba-tiba loading, oh iya ya Allah alhamdulillah udah saya kembali lagi. Nah gitu ya. Bener Bu, saya suka Itu gitu sih juga. Iya gitu, tiba-tiba loading, nggak bisa diklik gitu ya. Oh, ya sudah. Ya mungkin kalau tenor musik, atau kadang-kadang kan kita bukan musik ya, ada sesuatu ya sebetulnya bukan itu berita gitu Bu tentang yang lain. bukan berita, bukan sesuatu yang urgent gitu. Kita sebetulnya Ya, masih bisa melakukan hal lain daripada ngelihat video-video yang nggak jelas gitu ya. Bisa nambahin hafalan kayak apa, tambah zikir Iya, atau benar. apalah, mungkin kita juga banyak PR-PR yang belum kita tuntaskan ya. Paling itu tenor banyak doa ya, kemudian bagaimana mengelolanya pada saat itu ya, gimana ya, kalau udah mulai tergoda begitu itu ya berusaha menguatkan pemikiran itu ya gitu, ini mencari banyak alasan, aku bener nggak nih, nasehatin diri sendiri lagi gitu ya. Ayo kamu tuh katanya, atau inget ya slogan-slogan, kalau Tenur kan alumni pembuktian cinta apa MSH ya, ayo kamu tuh kan membuktikan cinta sama Allah kayak gini bener gitu. Jadi kalau saya pribadi begitu caranya gitu ya. Nah jadi supaya kuat lagi pemikirannya, ayo kamu tuh ini lagi kalah nih sama hawa nafsu kamu, sama perasaan kamu, sama keinginan kamu, ayo di ini lagi. Dan memang tenor kalau nggak kita berusaha menguatkan, atau tadi mungkin dengan mencari nasihat ya, ya Allah, kadang-kadang kan kita kebablasan nih, kalau sekali doang terus kita cepat balik lagi, alhamdulillah. Tapi kalau berkali-kali jadi habit lagi, nah pernah saya juga mengalami hal tersebut, jadi kebablasan lagi tuh, senang dengerin musik lagi ya. Karena iya ya, memori masa lalu gitu ya, musik-musik yang dulu yang jadul kan pasti yang itu juga, yang musik-musik mungkin dulu pas kita remaja gitu ya, kita remaja, sekarang juga masih remaja tenor ya. Remaja sudah remaja, maksudnya remaja udah hilang ya, sudah lewat remaja. Nah, cari nasihat kalau udah kayak gitu biar pemikirannya kuat lagi. Kan kita udah tahu secara informasi ya, akal kita tuh kan butuh info tadi ya, kita secara informasi tahu itu tuh melalaikan. Tapi tadi kadang-kadang informasinya itu mulai melemah gitu ya, mulai apa namanya, kalah dengan perasaan tadi. Ya udah segera cari nasihat, minta tolong kepada Allah terutama, ya Allah tolong saya itu udah mulai lalai nih ya. Terus cari nasihat juga, nasihat bisa curhat, atau kalau saya sih karena sebetulnya tipikalnya introvert ya, curhat itu udah nomor yang kalau benar-benar yang di ujung tanduk baru curhat gitu ya.
biasanya buka-buka sendiri, kalau sekarang kan ada Google ya, buka-buka sendiri, ya Allah tunjuki saya tuh butuh nasihat ya Allah gini nih, saya udah mulai lelah nih. Kadang-kadang nggak minta sama Allah juga tiba-tiba masuk tuh gitu ya. Ketika nyari-nyari video tadi, muncul tuh videonya yang tepat banget ya tentang malaikat, tentang apa. Iya ya Allah, saya langsung ngomongnya iya ya Allah, iya ya, udahan gitu ya. Nah gitu mungkin Tenur. Secara Ya, pribadi mah begitu ya. ya, Dan memang kita ya, butuh komunitas ya yang terus ya, saling mengingatkan kita ya dalam kebaikan. Walaupun kan ya, hukumnya sebetulnya kalau saya mengambil hukumnya untuk mendengarkan musik itu mubah ya. Tapi kan ya. kemubahan itu kalau dilihat Ada bagaimana kegiatan yang para lain. orang-orang yang Allah jamin surga ya, para sahabat, ternyata apa sih yang mereka sukai? Mereka itu lebih menyukai melakukan satu yang sunnah dibandingkan 10 yang mubah ya. Nah, berarti apa memang memanfaatkan betul waktu yang Allah kasih ini ya, sisa hidup kita ini untuk mendulang pahala terus gitu ya. Kan mubah mah emang sih nggak dosa, tapi kan nggak mendulang pahala, emang kita udah cukup gitu untuk Ya. masuk surga gitu ya. Nah itu aja ya mungkin Teh Nur ya. Nah ini Ya, jadi sebetulnya Ibu. kenapa pejuang subuh juga ya, saya sama Teh Hani mengupayakan istiqomah ya. Sebetulnya dalam rangka menasihati diri sendiri ya, menguatkan pemikiran lagi gitu, ngecas ya. Ya, ya, Gitu nuhun Teh Ibu. Nur. Ya, Ya nuhun Ibu, saling Masya mendoakan Allah. ya. Ya, Ya amin. Ya, saling-saling. itu juga makanya kenapa saya selalu pengen standby ya di Ibu gitu. Karena ya itu Masya salah satunya Allah. mungkin saya juga kalau lagi perlu nasihat tuh. Oh ya, di sini kan saya juga sama, orang jarang yang curhat. Ya, Oh Bu, iya nuhun iya. ya Ibu, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya iya. Ya, nih, Iya iya mangga. iya. Sami-sami. Ya, ya, ya. Baik, alhamdulillah kita lanjut ke sesi pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Malang, Mbak Uswatun. Assalamualaikum, bagaimana cara ikhlas akan qada Allah? Suami yang dari 9 tahun ingin kerja di satu instansi yang diinginkan, qadarullah sampai pendaftaran tahun ini belum rezeki. Sudah berusaha sampai tahap akhir, sedangkan seakan-akan pintu rezeki belum dibuka, belum serasa dibuka. Iya, Masya Allah. Gimana caranya? Ya, kembali. Berarti kan tadi perasaan ya, keinginan. Nah, ingin banget di instansi tersebut. Nah, itu kan perasaan ya. Kembali bisa kita kalahkan perasaan tadi dengan pemikiran. Supaya tadi ya, muncul perasaan yang berpasrah ya, ikhlas. Nah, kembali ke pemikiran di awalinya. Berbanyak memandang masalah tersebut dari sisi yang lain. Ya. Nah, tentang rezeki. Ya. Tentang rezeki ini, tentang pekerjaan ya. Kalau saya sih, apalagi kalau udah berulang-ulang ya, nah, memandangnya bahwa itu nggak baik buat kita. Gitu. Itu nggak baik. Karena kalau baik itu pasti dimudahkan sama Allah, nggak akan dicegah gitu ya. Udah bahkan dikatakan berulang-ulang, udah ikhtiarnya udah sampai apa tadi Tiani, tahap akhir gitu ya, berusaha banget ya. Nah, tapi nggak dimudahkan juga. Bilang bersyukur aja kepada Allah, terima kasih ya Allah ya, Engkau tidak memudahkannya. Saya yakin bahwa ini tidak baik untuk saya ya. Kan gampang banget Allah ya, kadang-kala kan nggak perlu berjuang, diterima aja gitu ya. Begitu. Saya dulu juga gitu mengalami sekolah ya, sekolah di mana katanya ya itu rumornya emang udah jadi makanan sehari-hari aja di sekolah tersebut gitu ya, bahwa yang masuk ke sekolah tersebut itu harus pakai uang. Nah, saya enggak gitu ya. Dan kalau nggak salah waktu itu infonya di angkatan saya itu cuma 2 apa ya yang tidak pakai uang, 2 orang kalau nggak salah. Berarti saya dong, satu lagi siapa gitu ya. Padahal seangkatan itu banyak sekali ya. Puluhan lah ya, nggak sampai 100 sih. Nah, padahal saya sangat tidak ingin masuk ke sekolah tersebut gitu ya. Tapi kok malah mudah gitu ya. Saya benar-benar pas mau ujian masuk ke sekolahnya juga nggak belajar, nggak apa, karena saking nggak maunya gitu ya, karena ya udah taat sama orang tua aja. Ternyata tuh malah diterima gitu ya, keterima gitu ya. Nah, begitu kadang-kala nggak ikhtiar, kalaupun Allah menghendaki menginginkan itu kebaikan untuk kita, ternyata dimudahkan. Ya, jadi kalau pembahasan ini bab hati ya. Jadi kalau bab ikhtiar ya kita ikhtiarkan ya, kalau tuh memang berusaha tadi udah bagus ikhtiarnya, tapi hatinya itu harus ngikut ketika ikhtiar. Jadi kalau ini baik,
pasti Allah mudahkan. Kalau nggak baik, pasti dipersulit sama Allah. Ya. Nah, dan akhirnya itu juga nanti apa pemikiran seperti tadi ya, bahwa kalau itu baik Allah akan mudahkan, kalau tidak akan dimudahkan. Nah, itu akan membuat kita juga jadi lebih bersyukur dengan apa yang sudah hal lain yang Allah berikan. Ya maksudnya walaupun tidak masuk instansi tadi, saya kira rezekinya kan tiap hari datang ya dengan jalan yang lain, cara yang lain. Nah, syukuri aja yang datang dengan jalan yang lain tadi, dengan cara yang lain tadi. Ya. Syukuri, perbanyak syukur, karena pasti itu yang jauh lebih baik, lebih barokah dibandingkan mungkin dari instansi tadi, karena Allah belum mudahkan gitu. Ya. Nah, sehingga bisa muncul tadi ikhlas, ya, pasrah. Kita kan nggak pernah tahu kalau masuk ke instansi sana. Dan yakin ya, harus yakin bahwa bisa jadi Allah sedang mencegah dari musibah yang jauh lebih besar kalau kita berhasil ke situ. Ya, ke instansi tadi. Mungkin di sana ya nggak tahu lah, bisa jadi kalau masuk ke sana ya nanti kita punya jabatan, jadilah kayak kita jadi kayak Firaun gitu ya, bisa aja kan begitu ya. Atau nanti hartanya lebih banyak, kita jadi kayak si Korun ya, dan lain-lain. Pasti Allah sedang cegah. Kalau apa namanya, dicegah dari sesuatu, pasti Allah sedang mencegah dari sesuatu yang besar ya. Dan kalau mau dikaitkan dengan apa namanya, misalnya dicontohkan ya dengan kisahnya Nabi Yunus ya alaihissalam, di mana beliau di qadarullah oleh Allah diuji ya. Ujian terbesarnya itu ditelan ikan paus ya, masuk ke dalam perut ikan paus, ditelan ya. Nah, coba teman-teman, kalau teman-teman dalam kondisi beliau ngerasa musibah besar nggak? Musibah ditelan ikan paus lebih besar nggak dibandingkan musibah teman-teman saat ini? Misalnya sekarang musibahnya apa? Punya utang, sakit, tapi nggak ditelan ikan paus, itu masih bisa ikhtiar ya. Tapi coba teman-teman misalnya lagi jalan ke pantai, tiba-tiba telan ikan paus, gimana? Kalau disuruh milih tetap punya utang atau telan ikan paus? Ya, nggak mau dua-duanya. Ya, tapi artinya itu berat banget ya. Pasti itu dikatakan, siapapun orang akan mengatakan ditelan ikan paus itu adalah musibah besar karena resikonya itu mati. Nah, tapi kita harus yakin ya bahwa musibah besar tersebut sebetulnya musibah terbaik, dan Allah sedang mencegah dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Ya, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ada di perut ikan paus ya. Nah, mungkin musibahnya jauh lebih besar lagi. Ya. Atau kenapa saya sih nggak cepet-cepet dikeluarkan Allah dari musibah ini? Ya, sabar, ya sabar, karena doa kita pasti nggak apa ya, doa kita itu pasti tidak akan sia-sia teman-teman ya, tidak akan sia-sia. Cuma Allah mengabulkannya di waktu yang tepat menurut Allah. Ya, di momen yang tepat menurut Allah, momen terbaiknya kita, ya momen terbaiknya orang-orang sekitar kita, pasti dikabulnya di waktu tersebut. Nah, dan apa namanya, Nabi Yunus ya, contohnya Nabi Yunus, kenapa sih, kan beliau berdoa tuh ketika telan ikan paus itu langsung berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kalimat kepasrahan kepada Allah, total bergantung kepada Allah ya. Nah, tapi kenapa setelah beliau berdoa pasrah itu kok belum dikeluarkan juga dari perut ikan paus ya? Karena silahkan kita bisa memandang bahwa bayangkan kalau ketika telan ikan paus tadi, ketika berdoa langsung dikabul. Itu bukan waktu yang tepat. Kenapa? Karena ikan pausnya masih di dalam samudra. Kalau beliau langsung dikeluarkan, ya mati. Kan gitu ya. Jadi tetap ada di dalam ikan paus tadi, itu kondisi di mana pasti kondisi terbaik, Allah sedang mencegah di hal yang jauh lebih besar lagi. Musibah jauh lebih besar lagi. Ya. Nah, tadi mungkin dalam hal ini tidak diterima di instansi tersebut, kita pikir musibah, kita pikir masalah. Tapi yakinlah bahwa itu adalah cara Allah mencegah dari musibah yang jauh lebih besar lagi. Nah, mungkin itu ya. Jadi caranya gimana supaya lebih ikhlas dan pasrah, nah merubah cara pandang dari masalah tersebut. Dan memang itu kadang-kadang nggak mudah ya, nah butuh nasihat, butuh yang menguatkan. Ya, makanya kadang-kala jangan menutup diri banget dari curhat gitu ya. Nah, curhatnya kepada orang yang tepat, karena curhat itu maksudnya adalah untuk mendapatkan nasihat. Ya, seperti itu mungkin Teh Yani. Ya, baik. Itu ya, Mbak Uswatun dari Malang, Insya Allah. Kita lanjut, ini masih ada sekitar 10 menit lagi ya.
Bu Dewi, kita akhiri sampai jam 6.30 saja hari ini. Ya, karena ada persiapan ini hari ini ada ini acara besar ya Mi'raj ya. Teman-teman udah ada yang undang belum? Udah, Bu. Ya, nanti sudah ya, insya Allah baik. Ya. Secara nasional ya live. Nah, jadi harus siap-siap. Mohon maaf ya, jadi sampai jam 6.30 aja ya teman-teman. Nanti setelah ini bisa dilanjutkan dengan sharing materi pekan lalu ya. Sebentar Bu Dewi, ini ada yang via japri ke WhatsApp saya dulu bentar ya. Ini terkait hutang. Tapi sebelumnya sudah pernah saya jawab sih. Cuma untuk lebih meyakinkan. Pertanyaannya, kalau misalnya suami punya hutang, kita nggak tahu untuk apa hutang itu, dan nggak tahu pinjemnya, terus kalau kita nggak ikut bayar, dosa apa tidak? Setelah kita tahu, karena yang punya hutang nagihnya ke istrinya, karena udah terlalu lama, nah itu jadinya gimana? Istrinya itu ikut berdosa apa enggak kalau tidak membantu membayarkan hutang suaminya, sedangkan istrinya itu tidak tahu dan suaminya tidak terbuka. Plus termasuk dalam tidak terbuka dalam mungkin ini kali ya penghasilan beliau suaminya. Ya, baik. Ya, kita ke hukumnya aja dulu ya. Perlu nggak sih, wajib nggak sih suami memberitahukan sumber uangnya dari mana, ya, berapa yang diterima, dan seterusnya kemana dibelanjakan? Nggak ada kewajiban suami seperti itu. Jadi kalau istri misalnya punya suami yang nggak pernah terbuka dalam hal itu, ya itu haknya beliau, gitu ya. Nggak usah baper, nggak usah marah, nggak usah ngeblokir WA-nya, ya, gitu ya. Dari sisi hukum begitu ya, teman-teman. Nah, terus termasuk suami berhutang kemana untuk apa? Ya kita, beliau tidak ada kewajiban memberitahukan kepada kita. Ya, termasuk kita pun ya tidak ada kewajiban untuk melunasi hutang-hutang suami karena yang wajib itu kalau kita misalnya berhutang tapi kan harus berizin ya kan kepada suami. Nah, suami yang misalnya istri tidak mampu, nah karena istri itu ada jalur nafkahnya dari suami, ya suami ada kewajiban untuk membantu gitu ya. Kalau sebaliknya. Nah, tapi kalau istri gimana posisi tadi suami yang berhutang ternyata nagihnya ke istri dan nggak ada kewajiban. Nah, itu harus clear dulu dari hukum syara'nya seperti itu. Tapi bagaimana Islam itu kan bicaranya banyak hal tadi ya seperti yang saya sampaikan. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah dan seterusnya. Tapi ada hal lain ya, ada hukum lain yang Allah anjurkan misalnya ya. Suami ya baik bagus kalau misalnya suami terbuka kepada istri gitu ya. Kenapa? Karena yang paling dekat itu istri. Apalagi ke masalah utang ya, masalah nafkah. Kan suami kita juga manusia gitu ya. Kadang-kala mungkin ada godaan-godaan dapat nafkahnya dari jalan yang haram. Nah, perlu tahu istri tuh. Jadi fungsi istri untuk nanti menguatkan, menasehati, jangan ini mah haram gitu ya. Nah, kemudian apa? Jadi baik ini ya, dianjurkan lah untuk bicara terbuka. Termasuk kalau punya utang. Nah, karena apa? Kan takutnya nanti suami misalnya meninggal duluan, dia meninggalkan utang kan kasihan gitu ya. Nanti ahli warisnya kan yang ada kewajiban untuk melunasi. Kalau memang sampai akhir hayatnya belum selesai hutangnya. Nah, jadi ini sekedar sesuatu yang baik aja gitu kalau memang terbuka ya. Nah, itu yang berikutnya istri gimana? Ya silahkan aja itu pilihan kalau memang mau bersedekah sama suami uangnya ada ya silahkan ya tapi sampaikan ke suami saya itu tahu ya sudah saya coba lunasi sekian terserah mau itu sedekah atau ini jadi pengalihan hutang atau gimana ya. Nah yang jelas disampaikan juga bukan sembunyi-sembunyi atau bagaimana ya. Atau ya banyak pilihan terserah aja itu mas silahkan tapi dari sisi kewajiban sih nggak wajib ya. Begitu yang saya pahami walau alam bisawab. Tehani? Ya, baik Bu Dewi, ini sekitar ada 6 menit lagi, mungkin kita cukupkan saja ya, karena saya juga harus siap-siap.
Harus siap-siap Eh, bersegera. Insya Allah ini pertanyaan yang belum sempat terjawab. Semoga di minggu sesi berikutnya kita eh, bisa kita tayangkan pertanyaannya ya, Bu Dewi. Atau ada baik. closing dulu dari Bu Dewi? Closing apa ya? Aduh ya udah closing. Ya. Eh, tentang apa ya? Tentang bulan Rajab ya, teman-teman. Masya Allah karena ini adalah bulan Rajab dan momennya pas banget ya, qadarullah. Tidak ada yang kebetulan. Di mana hari ini pas libur Rajab ya, saya kalau nggak salah memang tanggal merah ya, betul ya teman-teman ya. Ada yang punya kalender nggak? Iya, Karena kalender Merah kalau di ya. HP itu nggak ada tanggal merahnya ya, nggak ada merahnya. Nah, eh, bulan Rajab ini ya adalah salah satu bulan yang memang sangat istimewa ya dalam Islam. Kemudian di mana ada satu momen ya ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu masih ada momen di mana bulan Rajab ini ada terjadi peristiwa Isra Mi'raj ya. Masya Allah saat itu kondisinya Isra Mi'raj itu kalau buat kita gitu ya pengibaratannya buat baginda Nabi itu sesuatu apa ya pelipur lara ya di mana saat itu kondisi dakwah yang dihadapi beliau ya keadaan beliau itu kondisi dakwah begitu lagi berat-beratnya kemudian orang-orang yang selama ini mendukung beliau ya meninggal ya istrinya kakeknya gitu. Nah Isra Mi'raj ini pelipur lara ya. Ya itu kan buat baginda Nabi Bu, misalnya gitu ya. Buat baginda Nabi pelipur laranya. Buat kita bisa menjadikan Isra Mi'raj ini sebagai pelipur lara kita juga gitu ya. Walaupun itu terjadinya kepada Rasulullah langsung, tapi kan kita bisa memahami makna dari Isra Mi'raj itu seperti apa yang terjadi ketika itu gitu ya. Allah perlihatkan surga dan neraka itu menjadi motivasi kembali untuk kita gitu teman-temannya ketika saat ini mungkin di antara kita sedang merasa dalam kondisi kesedihan ya keadaan seperti baginda Nabi dulu ya kondisi down sedih merasa hidup lagi nggak baik-baik aja. Nah di Isra Mi'raj itu kan ya Rasulullah ditampakkan bagaimana keadaan nanti di masa depan kemenangan kaum muslimin kemudian juga ditampakkan surga dan neraka itu jadi motivasi ya. Nah jadi teman-teman silahkan ya kalau memang hari ini ada momen yang waktu kalau bisa diluangkan waktunya untuk mengikuti berbagai acara mungkin di luar sana ya tentang Isra Mi'raj atau yang diadakan oleh kita juga ya tim ya saudara-saudara seperjuangan ya bisa ikut bisa nanti hubungi Teh Yani mungkin ya bagaimana caranya ikutan. Nah supaya kita bisa punya motivasi baru ya teman-teman ya motivasi baru menghadapi kehidupan kita yang saat ini begitu tambah banyak masalah ya di berbagai bidang kehidupan ya baik pribadi maupun di luar sana gitu ya yang sangat mempengaruhi juga kehidupan kita. Semoga setelah kita mengikutinya kita punya seperti dicas ya punya energi yang baru lagi. Kita ingat lagi tentang kehidupan masa depan kita ya bahwa nanti di sana ada 2 jalan surga dan neraka. Nah, semua itu jadi motivasi ya motivasi buat kita sehingga penuh energi lagi menghadapi kehidupan ya insya Allah mungkin begitu Teh Yani walau alam bisawab ya. Ya, alhamdulillah. Baik, bagi teman-teman yang japri ke Zoom saya, silahkan jika pertanyaannya ingin diketik dari sekarang, boleh ya, bisa ke nomor WhatsApp saya. Jadi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya semoga bisa terbahas. Baik teman-teman, pejuang subuh hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf lahir batin ya, sampai jam 6.30. Kita akhiri kajian pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin ya teman-teman Terima ya kasih Ustazah. kami pamit Terima kasih. Ya Rasulullah, ya Rasulullah,
لك شفاعة